أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ala ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ali baitihi at-tahirin wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Al-Faqir bisa kembali hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bersama untuk mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar dan sangat agung di mana hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di antara ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita itu kebaikan adalah kita semakin difahamkan tentang agamanya. Kita semakin difahamkan tentang Al-Qur'an dan isi-isinya. Kita semakin dikenalkan dengan perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum-hukum dari agama-agama atau dari agama yang sama-sama ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis kama qala man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka ia akan memfaqihkannya dalam agama. Memfaqihkan itu apa? Memfaqihkan itu dari kata al-fiqhu. Al-fiqhu itu bukan derajat lebih tinggi dari al-fahmu. Al-fahmu itu pemahaman artinya. Tapi kalau al-fiqhu, al-fahmu daqiq, jadi pemahaman yang semakin dalam gitu. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menggunakan redaksi yufahimhu untuk memahamkan kepadanya agama, akan tetapi yufaqihu fiddin, tetapi memahamkan agama dengan serius, dengan benar-benar, sehingga dapat menjalankan syariat agama Islam dengan baik. Semoga kita sama-sama selalu berada dalam golongan orang-orang yang selalu ingin menambah ilmu tentang agama, tidak hanya sekarang tapi di setiap hari kita. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala nabiyina Mustafa. Salat beriringkan salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa inayah, tanpa arahan dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah bisa menikmati bulan puasa yang sangat syahdu, yang mana keadaan kita saat ini berbeda kontras dengan keadaan saudara-saudara kita di negara lain. Benar-benar di tempat-tempat lain seperti di Palestina gitu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang uji mereka. Begitu juga
kabar terbaru saudara-saudara kita di Pakistan yang menyatakan perang kepada Afghanistan, sesama muslim tapi saling perang. Ada juga akhir-akhir ini Amerika, Israel menyerang Iran. Ya. Jadi kenikmatan ini harus kita syukuri, harus kita benar-benar resapi dalam diri kita bahwasanya alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala masih bisa tenang kita menjalankan puasa di saat saudara-saudara kita yang lain sedang berjuang, bersusah payah. Bahkan mungkin lagi sahur mereka mendengarkan rudal-rudal melesat di atas kepala mereka, yang mana nggak tahu mereka. Mungkin salah satunya ada yang mungkin meledak di antara rumah-rumah di tetangga mereka. Jadi marilah sama-sama bapak-bapak semua kita mawas diri, benar-benar meresapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketenangan, kesehatan, serta kebersamaan. Ini adalah sebuah nikmat. Ternyata yang ingin belajar agama itu nggak 1-2 orang tapi sekelompok, masya Allah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan dalam satu kelompok atau dalam satu tempat ada orang-orang yang mempelajari ilmu di sini disebut ilmu agama, maka malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka, memberikan rahmat, memberikan ketenangan kepada kita semua. Jadi ini adalah sebuah nikmat yang amat sangat besar. Baik bapak-bapak yang saya hormati, melanjutkan pembicaraan kita tentang ayat-ayat tentang puasa yang kita kutip dari tafsir Jalalain karya dua Jalal. Jalal itu artinya perkasa. Jadi Jalaluddin itu orang yang perkasa dalam agama. Yang pertama adalah Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya orang-orang perkasa dalam agama, dalam hal kontribusi di sini. Kontribusinya dalam agama. Keduanya memiliki banyak karya sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi bukan ulama yang tidak dikenal, tapi memang berpengaruh di semua cabang keilmuan dalam Islam. Punya fikihnya, punya tafsirnya, punya hadisnya, luar biasa. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas secara cukup terperinci tentang ayat 183, yaitu tentang kewajiban dalam berpuasa dan bagaimana umat-umat terdahulu menjalani ibadah puasanya. Kita berikan contoh-contohnya dari kalangan umat Yahudi, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana juga umat Nasrani, dan bagaimana seharusnya kita berpuasa. Selanjutnya di ayat 184 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum berpuasa itu secara lebih terperinci. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayyaman nusiba bisiyam ay yasumu muqaddaran. Maksudnya di sini adalah yasumu ayyaman, atau orang-orang muslim ini berpuasa hanya di hari-hari tertentu. Ma'dudatin ay qalaila au muakkitatin bi'adadin ma'lum wa hiya Ramadan. Atau hari-hari tertentu yang sedikit waktu-waktunya dengan jumlah tertentu, wahia Ramadan, atau di bulan Ramadan itu. Kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallafi. Allah Subhanahu wa taala mensedikitkan hari-hari berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun itu sebagai bentuk tashilan atau taisiron, kemudahan bagi kaum muslimin dan juga kemudahan bagi orang-orang yang sudah wajib dalam berpuasa. Faman kana minkum, barang siapa di antara kalian, hina syuhudihi, saat menyaksikannya atau saat menyaksikan bulan Ramadan, di sini bulan hilal ya Pak ya. Hina syuhudihi, atau ketika melihat bulan Ramadan atau hilal bulan Ramadan, maridon, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, atau kata dijelaskan oleh Imam Suyuti, ay musafiron safral qasar, atau bermusafir dengan jarak yang pendek. Wa ajhadahu shaumu, dan melatihkan, dan puasa itu melatihkannya, maka di dalam 2 hal tersebut atau fil halaini fa'aftar, dalam kedua keadaan itu, ketika dia safar dan ketika dia terletih dalam safar tersebut, maka fa'aftar, diperbolehkan untuk beriftar atau berbuka puasa. Fa'iddatun, atau kata beliau fa'alaihi iddatu ma aftar, maka baginya untuk mengganti sesuai dengan hari dia berbuka. Min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lainnya, yasumuha badalaha, berpuasa untuk mengganti yang telah dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina, dan bagi mereka yang la yutiqunahu, atau tidak kuat ya, likibri atau likibari au maradin la yurja bur'uhu, karena sudah sepuh atau karena sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Fidyah, maka membayar fidyah, yaitu wahia fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah 1 mud kepada orang miskin, ay qadra ma ya'kuluhu fi yaumih, atau sebesar apa yang dia makan selama 1 hari tersebut. Wa huwa muddun ghalaba qutul balad likulli yaumin, yaitu 1 mud sebagaimana makanan pokok di daerah tertentu dalam 1 hari. Wa fi qira'atin bi idhofati fidyah, atau dalam qiraah lainnya mengidofahkan kepada fidyah untuk penjelasan, wahia lil bayan.
Wa qila la ay ghairu muqaddarah, dan dikatakan juga tidak muqaddar. Wa kanu mukhayyarina fi sadril Islam baina shaumi wal fidyah, dan mereka atau umat Islam pada zaman dahulu punya dua pilihan untuk orang yang enggak puasa nih Pak. Punya dua pilihan. Pilihannya itu fidyah atau mengganti puasa pada awalnya. Tsumma nusikha, kemudian dihapuskan bita'yinis shaum, untuk ditetapkan bahwasanya harus puasa juga. Biqaulihi faman syahida minkumus syahra falyasum, dengan ketetapannya tadi barang siapa yang melihat hilal maka hendaklah ia berpuasa. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, illal hamil wal murdi', kecuali orang hamil dan juga orang menyusui. Idza aftarata khaufan 'alal walad, jika keduanya orang yang hamil dan orang yang menyusui beriftar karena takut akan dirinya dan juga atau di sini disebutkan takut karena anaknya. Fa innaha baqiyatun bila nasakh fi haqqihima. Nanti kita akan perinci tentang hukum dari seorang yang hamil. Jadi seorang yang hamil dan juga menyusui, andaikan dia takut sesuatu terjadi karena anak dan ibunya, gitu ya, maka harus fidyah dan juga harus puasa. Faman tatawwa khairan, barang siapa ingin memberikan lebih dari satu mud di sini, ya, ai biziyadah 'alal qadril madhkuri fil fidyah, atau menambahkan kadar yang telah disebutkan tadi satu mud untuk fidyah, fahuwa ay tatawwu, maka itu adalah sebuah hal yang baik atau sunnah. Khairun lahu wa antasumu mubtada wa khabaru khairul lakum minal iftar wal fidyah in kuntum ta'lamun, andaikan kamu mengetahui bahwasanya berpuasa itu lebih baik daripada tidak, maka lakukanlah puasa tersebut. Nah, dalam ayat ini kita perinci lagi Pak. Tadi kita baru baca terjemahan dari ayat 184, bahwasanya permasalahan pertama adalah bahwasanya Ramadan ini datang sebanyak 30 hari, atau dalam artian ini atau dalam Al-Qur'an ini disebutkan sesedikit 30 hari ini. Sesedikit 30 hari ini justru untuk mempermudah kita. Karena pada kenyataannya umat-umat terdahulu ada yang diberikan kewajiban untuk lebih dari 30 hari. Salah satunya adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu adalah puasa satu hari puasa, satu hari lagi enggak. Jika satu hari 365, berarti sekitar 180-an sekian dia berpuasa. Atau puasa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad, Nabi kita, shaumud dahr, berpuasa terus menerus, berpuasa tanpa berbuka. Itu juga memberatkan sama. Jadi dalam satu tahun hanya 30 ini, kata Imam Suyuti ini di sini adalah bentuk rahmat, kasih sayang dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau umat muslim. Kemudian permasalahan yang kedua atau masalah yang kedua adalah orang yang sakit. Jadi dalam fikih Imam Syafi'i
orang yang sakit itu tidak semuanya bisa untuk tidak puasa gitu. Jadi siapa saja orang yang sakit. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya marid la yurja bur'uh, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Mungkin jika dikiaskan dengan zaman sekarang, contohnya adalah penyakit cuci darah misalkan, yang udah lemas, udah di atas ranjang aja sehari-hari, atau yang koma misalkan. Jadi penyakit-penyakit yang memang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sampai seperti itu. Saat gimana kalau misalkan kita sakit sampai muntah gitu kan? Muntah itu berarti tidak puasanya karena muntahnya. Atau ada pendapat lain yang lebih ringan gitu kan. Yang mana dia takut karena sakit itu akan, atau karena puasa sakitnya akan bertambah parah. Ini juga qaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, sebuah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan kita harus konsultasi dulu ke dokter. Dok, dengan keadaan penyakit saya seperti ini, asam lambung misalkan. Asam lambung kan nggak cuma karena ngopi pagi-pagi doang, Pak. Tapi memang ada kondisi lambungnya memang udah parah sekali. Sehingga andaikan dia puasa justru akan memperparah kondisi penyakitnya. Hal yang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Demam misalkan, demam jebret, demam 40 derajat. Kalau berpuasa terus bisa tambah parah. Harus segera minum, boleh seperti itu. Jadi yang tahu kadarnya adalah diri kita sendiri gitu. Andaikan tidak kuat, maka diperbolehkan untuk berpuasa, untuk berbuka puasa. Au ala safarin. Safar di sini yang kebanyakan dari kita salah persepsi. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, safar itu diharuskan untuk safar masafatul qasr ya. Syarat pertama adalah masafatul qasr. Kurang lebih 85 kilo. Panjang kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian, Pak, safarnya itu harus bertujuan kebaikan, bukan safar maksiat. Karena ada safar yang tujuannya adalah safar untuk maksiat. Dalam hal ini tidak diperbolehkan. Syarat yang ketiga, gitu ya. Syarat yang ketiga adalah safarnya harus dilakukan sebelum fajar. Safarnya dilakukan sebelum fajar. Jadi sholat subuh, habis sholat subuh baru mau safar. Itu dalam hukum fikih tidak boleh. Jadi kalau misalkan mau safar, mulailah sebelum subuh. Apa? Dari rumah sebelum subuh, gitu. Sholat subuh di luar. Asal tidak di rumah. Sholat subuh di masjid depan kayak gitu. Sambil nunggu. Niat untuk puasa, niat untuk berbuka. Ustaz, zaman sekarang udahlah kita puasa aja, nggak usah berbuka kayak gitu kan. Kenapa? Saya naiknya wush kok gitu. Itu kan Jakarta Bandung lebih dari 80 kalau nggak salah, ya, lebih dari 100. Setengah jam doang, 1 jam ya, coba ya, 1 jam. Naik wush. Terus gimana? Boleh nggak berbuka puasa ketika itu? Boleh, Pak. Ya, boleh. Tetap diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa ketika itu. Karena ini adalah rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Allah yuhibbu an tukhadar rukhsah. Dan Allah itu senang kalau misalkan kita mengambil rukhsahnya, mengambilkan ke lapangan keluasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tapi tadi Pak, di akhir ayat ini kan kita bahas ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Berapa hari nih puasa lewat gitu kan. Misalkan safarnya 2 hari, sakitnya 3 hari. Berarti dalam 1 bulan
5 hari. Muncul masalah lagi Pak. Kodonya harus ketika itu juga atau setelah bulan puasa atau boleh panjang atau boleh selama 1 tahun. Nah, dan boleh nggak 1 hari gitu. Misalkan mau Senin setiap seminggu sekali gitu. Seminggu sekali boleh nggak? Nah, dalam hal ini diperbolehkan untuk nyambung ya. Terus selesai 5 hari selesai. Boleh juga alat tarahi ya. Seminggu sekali atau sebulan sekali itu juga boleh. Karena untuk qada itu tidak terikat oleh waktu. Karena ada beberapa ibadah yang terikat oleh waktu dan ibadah-ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya apa? Puasa bulan Ramadan, Pak. Puasa bulan Ramadan. Kalau dengar ada yang puasa bulan Sya'ban, ini saya mau puasa wajib nih bulan Sya'ban atau bulan Rajab, boleh nggak? Nggak boleh. Puasa wajib hanya Ramadan. Tapi kalau nggak puasa bulan Ramadan, mengqadanya bisa panjang. Karena ketetapannya alat tarahi dalam bahasa fikih itu diberikan keluasan untuk mengqadanya hari ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa enggak kuat, dalam hal ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan bagi yang tidak kuat karena liki barisinihi gitu kan, karena sudah tua gitu kan, atau karena memang lemah sekali, atau sakit yang tidak berkesudahan tadi Pak, al-marad alladzi la yurja bur'uhu fidyatun ta'am miskin. Hendaklah ia membayar fidyah. Membayar fidyah sebesar 1 mud. Yang uniknya di Indonesia ini Pak, yang dikeluarkan Muhammadiyah sekian, keluarkan NU sekian, Baznas sekian. Saya cek tahun lalu itu ada yang jumlahnya 40.000, ada yang jumlahnya 60.000 setiap hari. Kemudian saya berpikir, ini kenapa berbeda-beda? Padahal mud itu Pak, udah jelas 1 mud itu ukurannya udah jelas. Ternyata memang di ayat selanjutnya atau di bagian ayat selanjutnya diperjelas lagi, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin menambah dari sekedar 1 mud itu boleh nambah. Itu jadi pahala sunnah atau pahala sedekah buat dia. Makanya mungkin lembaga-lembaga amil kita nggak ngepasin 1 mud juga. Jadi kita nggak bertanya-tanya gitu kan, kenapa lazismu gitu kan, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda, karena memang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang mereka miliki. Yang penting tidak kurang dari satu mud. Kemudian disebutkan juga di sini di antara yang tidak kuat itu adalah al-hamil wal murdi, yang hamil dan juga yang menyusui. Nah, ini harus kita tekankan. Yang hamil dan yang menyusui ini, andaikan dia tidak puasa, ya Pak, tidak puasa karena takut akan mempengaruhi dirinya sendiri, ya Pak ya, tidak mempengaruhi dirinya sendiri, mempengaruhi kesehatannya sendiri, maka dia fidyah, tidak wajib qada. Yang kedua, andaikan dia takut akan berpengaruh kepada sang janin dan juga kepada dirinya sendiri, fidyah dan qada. Gitu Pak. Siapa yang menentukan Ustadz? Si ibunya. Si ibunya sendiri. Atau dengan konsult yang lebih yang lebih paten gitu ya, konsultasi sama dokter. Dok, andaikan saya puasa
siapa yang akan berdampak gitu. Apakah saya gitu kan, dengan cara saya puasa, apakah janin saya yang akan berdampak atau diri saya sendiri? Kata dokter, oh tenang, ini mah ibunya aja paling yang lemes, tapi anaknya mah kuat, kayak gitu. Nah itu hanya fidyah saja. Dan untuk kasus ibu hamil dan menyusui ini Pak, perlu kita sama-sama ketahui, kadang mereka lebih, kalau bahasa saya mah bahasa Sunda ya, mereka bilangnya tunji Pak, setahun hiji. Jadi setiap tahun dia punya anak. Tahun pertama nikah punya anak, tahun kedua menyusui gitu Pak. Tahun ketiga anakan lagi, hamil lagi gitu kan. Harus dicatat Pak. Harus dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Tahu-tahu udah 10 tahun gitu kan. Terus. Nah, kalau misalkan sampai akhir memang qadarullah Pak. Ini kita ngomong fikih ya. Kita ngomong fikih. Kalau fikih itu harus buka-bukaan gitu ya. Sampai tahun kelima meninggal hamil melahirkan menyusui, terus-terusan kayak gitu ya. Hamil kelima meninggal. Nah, itu harus dihitung. Berapa fidyah yang harus dia keluarkan? Kalau dalam hal ini dia hanya membayar fidyah saja. Kemudian gitu. Kodoknya gimana? Wajib dikodok nggak gitu? Kalau misalkan nggak sempat, misalkan kita tahu bahwasanya ibu kita ini 3-4 tahun nggak puasa gitu, boleh dikodok nggak? Fidyah saja, atas nama itu. Kenapa Ustaz? Kan udah ini kan udah meninggal gitu ya, dan ini hanya permasalahan antara hamba dan Allah. Allah ngertilah kayak gitu. Pernah datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ke Nabi gitu kan. Nabi, ibu saya pernah puasa kayak gini. Saya wajib mengqadha nggak katanya. Terus kata Nabi, kalau kamu punya utang duit, kamu ganti nggak puasanya? Kamu ganti nggak duitnya? Gitu. Wajib dong Nabi gitu kan. Wajib. Kalau diutang duit mah nanti urusannya di akhirat gitu. Kemudian Nabi membalas, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutangnya Allah lebih berhak untuk diqadha. Dalam hal ini, hutang kita kepada Allah dalam beribadah, salat Pak, ini usikum wa nafsi bitaqwallah. Andaikan salat kita ada yang ketinggalan 2 tahun lalu nggak pernah sholat, 3 tahun lalu nggak pernah sholat, sebisa mungkin diqadha, sebisa mungkin. Sholat subuh, kira-kira sampai hati kita itu tenang, bahwasanya kita kayaknya udah nih gitu kan. Qadha setiap subuh gitu kan, nambah 2 rakaat tiap hari nambah 2 rakaat. Dengan apa? Dengan niat qadha. Di hari kita nggak pernah sholat dulu, gitu ya. Di hari-hari kita nggak pernah sholat, terus setiap hari gitu. Sampai kalau kata Buya Yahya gitu kan, sampai hati kita merasa tenang, bahwasanya saya tuh udah selesai, saya udah menutup semua qadha, semua hari-hari di mana saya nggak pernah sholat. Begitupun puasa. Hari di mana kita sudah wajib berpuasa, kemudian kita tidak berpuasa di dalamnya berapa hari, berapa bulan di situ. Maka sambil Senin dan Kamis Pak, niat puasa Senin Kamis tambah niatnya, boleh kayak gitu. Ya, ada beberapa ibadah yang memang bisa dirapel, bisa dibarengin Pak niatnya. Pahalanya double nggak? Pahalanya double Pak, tenang aja ya. Kayak contohnya gini nih, ada ibadah yang bisa dirapel tuh kayak gini, masuk ke dalam masjid gitu ya, waktu duha, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu gitu. Niatnya 3, tahiyatul masjid, duha, salat sunnah wudu, 3 niatnya. Jadi pahalanya
pahalanya 3. Seperti itu. Ini saya saya buat terang gitu karena fikih harus terang. Dalam permasalahan fikih memang harus terang semuanya agar tersampaikan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kembali lagi setelah pembahasan panjang tersebut, percayalah kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berpuasa akan tetap lebih baik dari tidak berpuasa in kuntum ta'lamun. Andaikan kamu ketahui, maka puasa ajalah. Kata Imam Jalaluddin Mahalli di sini. Maka puasa aja lebih baik. Dari sini kembali lagi tadi kita ya. Naik bus ke Bandung. Jalan-jalannya mau ke Lembang, Pak, gitu ya. Buat perjalanannya boleh nih. Udah lewat Qashor nih gitu kan. Udah lewat Udah lewat jarak Qashor untuk tidak berpuasa, udah berangkatnya sebelum subuh nih gitu ya. Sebelum kita niat untuk tidak puasa, ingat ujung ayatnya, Pak. Ingat ujung ayat 184 ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan andaikan kamu berpuasa, itu sesungguhnya lebih baik bagi kalian agar kalian in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui kebaikan-kebaikannya. Ya, kebaikan-kebaikannya sebagaimana yang udah disampaikan oleh dari ulama kesehatan, dari sisi kesehatannya juga baik. Dari sisi psikologi kita lebih tenang kalau berpuasa. Dari sisi metabolisme tubuh kita, sel-sel kita diperbaiki, anggota-anggota tubuh kita di dalamnya, sel-selnya yang rusak-rusak diperbaiki. Terbuka bahwasanya tubuh kita ketika berpuasa itu sedang meregenerasi, sedang diperbaiki dari dalam. Jadi akan lebih baik lagi untuk berpuasa. Ayat selanjutnya adalah ayat 185, agak panjang. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat 185 ini kita akan kenalan dengan bulan Ramadan dan rahasia-rahasia kenapa bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan kita berpuasa. Dan juga kita akan bahas tentang dua metode penentuan bulan Ramadan dalam syariat Islam, ru'yah dan hilal atau ru'yatul hilal dan juga hisab. Kemudian di sini juga kita akan bahas tentang keistimewaan bulan Ramadan, diantaranya dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita juga akan bahas tentang fase-fase penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz atau dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril turun ke Lauhul Mahfuz, bagaimana keadaannya sampai ke Nabi Muhammad SAW dan bagaimana penyebarannya sampai ke kita, turunnya prosesnya seperti apa, kita akan bahas insyaallah di minggu yang akan datang. Sallallahu ta'ala, semoga dipanjangkan umurnya, semoga diberikan kelapangan waktu dan juga kesehatan sehingga kita tetap bisa ngaji. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا أبواب الخير والخيرات اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح لنا بيننا وبينك ربنا انزلنا منزلا مباركا فانت خير المنزلين وارزقنا رزقا حلالا فانت خير الرازقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين امين ya Allah ya Rabb. Mohon maaf andaikan ada kesalahan kata. Saya tutup majelis kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Amin.